Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Puasa kifarat atau yang sering disebut dengan kafarat adalah puasa yang wajib ditunaikan oleh seseorang sebagai penebus dosa karena melakukan hal-hal yang berdosa atau melanggar perintah Allah. Nah, jenis kafarat ini banyak. Di antaranya kafarat yang disebabkan karena melanggar larangan haji. Haji itu kan ada 3 macam cara pelaksanaannya. Ifrad, tamattu, qiron. Hanya ifrad yang tidak ada unsur dendanya. Sedangkan haji, qiron, dan tamattu ini dendanya menyembelih seekor kambing. Lah, jika tidak mampu, maka bisa diganti dengan puasa. Lah, puasa yang semacam ini disebut sebagai puasa kafarat. Caranya, 3 hari puasa selama berada di kota suci. Kemudian 7 hari setelah ia pulang ke tanah air. Yang kedua, puasa kifarat atau kafarat yang disebabkan karena melanggar sumpah atau melanggar janji. Yaitu seseorang yang berjanji untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak bisa memenuhinya. Maka seyogyanya dia untuk memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Nah, jika memang tidak mampu, maka di dalam surat Al-Maidah 89, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kaffartu aymanikum idza halaftum. Jika engkau bersumpah kemudian tidak bisa memenuhi, maka kamu dituntut untuk memberikan makan 10 orang miskin. Tapi memang jika tidak menemukan uang untuk membayar itu, maka digantikan dengan puasa kafarat selama 3 hari. Kemudian jenis yang ketiga yaitu puasa kafarat karena melanggar sumpah zihar. Jadi seseorang yang menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Atau menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Maksudnya bahwa suami itu menyerupakan istrinya sebagai ibunya. Ini kan hal yang mungkar. Karena ibu tidak boleh disetubuhi. Nah, istrinya kok seperti ibuku atau punggungmu seperti ibuku. Tapi memang tujuannya ini menyamakan istri seperti ibu. Nah, dalam hal ini maka laki-laki ini ada kewajiban-kewajiban di dalam surat Al-Maidah ayat 3 kan walladzina yuzahiruna min nisaihim summa yanguduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli ayatamasa dzalikum tu'adun. Laki-laki yang sumpah zihar niki tuntutan pertama tahrir raqabah, memerdekakan budak sahaya. Lah kemudian wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau memang itu tidak mampu, apalagi di Indonesia sudah tidak ada perbudakan, maka berpuasa 2 bulan terus menerus. Ya, puasa 2 bulan tidak boleh diputus-putus. Nah, min qabli ayatamasa famalam yastati fa'id amusitina miskin. Nah, puasa yang dilakukan 2 bulan terus-menerus ini disebut sebagai puasa kafarat. Kalau tidak mampu, maka kepada pilihan yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 miskin. Kemudian jenis puasa kafarat yang lain, yaitu seperti kafarat karena melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Misal seseorang mau menembak kijang, begitu ditembak biar ternyata sasarannya manusia. Ini disebut sebagai pembunuhan haru amdin. Ya. Atau dia memukul orang, ya,
alat pukulnya hanya sebatas tuding atau jidar, tapi mati. Nah, maka si pembunuh ini wajib membayar denda, juga melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa yang semacam ini disebut sebagai puasa kafarot. Atau kafarot karena melakukan hubungan suami istri pada saat bulan Ramadan. Nah, ini terjadi di zaman sahabat. Yang hadisnya halaktu ya Rasulullah atau halaktu ya Rasulullah, aku hancur, aku rusak. Kenapa? Ya karena dia mengatakan saya melakukan hubungan sesuatu yang dilarang Allah, yaitu berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, kifaratnya atau tebusannya itu yang pertama itu membebaskan budak belian dari orang lain. Kalau tidak ada perbudakan, maka dia diperintahkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu, baru memberikan sedekah kepada 60 orang yang sudah kategorinya miskin, yang masing-masing itu diberi 3/4 liter per hari. Nah, ini apabila memang tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut karena tidak ada pilihan yang pertama atau tidak bisa, yaitu membebaskan budak, itu disebut sebagai puasa kifarat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa